Ya, Kita oke sekarang, pemirsa, Maria. kita coba akan lanjutkan. Ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Andre Bimario Herlan selaku ayah dari almarhum Akila. Selamat malam, Pak Andre. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Mohon maaf kalau kemudian kami harus membuka luka yang masih begitu pedih untuk keluarga Pak Andre dan juga Ibu. Dan kami haturkan turut berduka cita atas kehilangan Akila, Pak Andre. Selamat malam Mbak Malam Pak Maria, Andre. sama Mas Anto Media juga. Ya, Iya, ya, Pak, mungkin kalau tadi menyimak apa yang kami diskusikan malam hari ini, tadi juga sempat disampaikan dalam cuplikan video pada saat interogasi pelaku dengan polisi, begitu Pak, disampaikan beberapa motifnya karena tidak ada rasa dendam, karena sang anak pada saat dititipkan ke rumah ibu sempat dibentak lah, kemudian juga ada proses penagihan yang kemudian eh, dengan kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Betul tidak Pak demikian Pak yang terjadi? baik, kesempatan ini terima kasih saya sama TV One, Catatan Demokrasi sebelumnya. Mungkin saya perlu klarifikasi ya, agar isu-isu yang beredar di media sosial, yang maupun di media mainstream apapun, agar nggak salah informasi kita. Jadi memang saya apresiasi untuk tim media sebelumnya, dari awal itu perhatian itu sangat besar ya untuk case yang mengalami apa yang dialami oleh anak kami ini, oleh keluarga kami ini. Saya memang dari awal tanggal 17 sampai dengan kemarin saya nggak pernah berinteraksi dengan rekan-rekan media, walaupun rekan-rekan media itu sangat tinggi intensitasnya ya, atensinya untuk menghubungi saya. Tapi bukan saya nggak mau respon atau gimana, saya pengen fokus dulu untuk menyelesaikan apa ini sumber masalah eh, kasus ini yang menimpa anak saya. Ya kami Saya paham pengen Pak. semuanya itu ditangkap, temukan pelakunya, dan untuk dapatkan motifnya. Ya, pertama untuk klarifikasi masalah mungkin berita beredar saya dengar itu saya rentenir atau minjamin duit ya. Saya bilang di sini kami tidak meminjamkan uang, tidak meminjamkan duit. Ya, jadi saya ini usaha online, cicilan. Ya kalau dibilang cicilan karena mau kita jualan itu langsung lunas itu mungkin saat ini susah untuk orang-orang. Jadi kita coba bantu. Ada jadi apa jualan pakaian anak, pakaian dewasa, kredit handphone. Jadi bukan pinjaman uang tunai, bukan. Barang ya Pak? Jadi bukan uang tunai, itu satu. Jadi saya klarifikasi bahwa kami bukan rentenir, kami bukan yang meminjamkan uang ataupun penagihan atau debt collector atau apa namanya, kami nggak melakukan itu. Terus yang kedua, yang masalah laporan tadi, ada pengancaman sebelumnya, terus laporan tidak dikritik oleh pihak kepolisian. Saya tegaskan di sini, ancaman itu memang ada by WA ke istri infokan ke saya, dan waktu mendatangi, ya tadi lihat di situ Pak Aris juga, ya saya mohon maaf dulu sebelumnya Pak Aris kalau ya dengan kali ini keluarga Pak Aris jadi risih, jadi terganggu, ya. Tapi memang indikasi awal itu mungkin itu yang kita punya. Karena WA itu yang masuk ke istri itu nomornya aneh, mengatasnamakan Aris gitu loh. Jadi sementara yang berhubungan dengan istri ada perihal juga pembayaran angsuran cicilan HP itu Pak Aris ya, Pak Aris Ya, Pak yang Haris yang ini penjual martabak tadi ya Pak ya? penjual martabak. Makanya waktu datang ke ancaman itu masuk, saya mendampingin istri untuk datang ke rumah istrinya Pak Aris, didampingi sama RT. Saya yang datang ke situ, saya temuin RT, saya suwun sama RT, Pak, saya perlu ketemu sama warga Bapak, namanya Pak Aris ini, ya, sudah dikawal, dibantu sama RT, kita ngobrol di sana, cari tahu, ya, welcome keluarga di sana juga, kita ngobrol, taunya nggak ada, bukan saya ya, dalam hal ini Pak Aris itu bilang bukan saya yang ngancam, saya nggak ngancam-ngancam, ya sudah, sampaikan itu, sampai level itu tahapnya. Jadi proses pelaporan itu ke kepolisian terjadi bersamaan dengan laporan anak kami ini yang hilang di tanggal 17. Itu yang terjadi. Jadi ketika tanggal 17 dilaporkan anak kami nggak ketemu, itu
Itu sekitar berapa, 1 jam 1 jam setengah dari Kapolsek Cilegon, ke Polres Cilegon. Saya keliling nyari anak ini, nggak ketemu. Sampai di Polres, dikontak itu sama tim Pak Yogi bersama timnya, langsung di asar itu datang ke TKP Pak Yogi dan tim itu bertemu dengan saya. Jadi responnya polisi itu sangat responsif kalau saya bilang. Apresiasi tingginya untuk Polres Cilegon, Polsek Cilegon, Polres Lebak, Polda Banten. Makanya bisa diungkap ini dari penemuan anak kami ini hari Kamis, hari Sabtu ya, 3 kali 24 jam itu bisa ditemukan. Itu aja maksudnya saya nggak ngebuka dulu keluar, jadi biar nggak simpang siur beritanya yang beredar. Pak Andre, kita pengen semua clear. Pak Andre, soal para pelaku, Pak Andre juga kenal, Pak? Soal para pelaku, Rido, Saina, Emi, Bapak kenal dengan mereka? Rido, Saina, Emi itu saya tahu karena sebenarnya proses awal itu kenal itu karena Akila ini dia sekolah di Bimba, terus anak dari Rido ini juga sekolah di Bimba, ketemu di situ, ya ibu ketemu di situ, interaksi, sering ngobrol. Saya sendiri pun tahu, tapi nggak ada permasalahan, nggak ada yang masalah. Karena kalau saya rasa ini bermasalah, saya pasti akan protek keluarga saya. Iya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh pelaku pada saat diinterogasi oleh polisi, katanya sempat membentak anak dari pelaku, seperti itu Pak. Betul tidak sih Pak? Kalau saya nanti ngomong kan nggak objektif sayanya, karena itu istri saya ya. Nah, tapi kalau saya tahu istri saya mendidik itu ya seperti ibu mendidik anak, itu yang saya tahu. Baik, Pak Andre, kemudian soal ketika Akila ditinggal sendirian di rumah, hanya jarak waktu yang sangat singkat, istri Anda ingin menjemput Pak Andre keluar, tiba-tiba pelaku merangsang masuk ke rumah, itu gimana ceritanya Pak, yang Bapak Andre ketahui Pak? Ya, kalau aktivitas ini bukan sekali, 2 kali, tapi ini rutinitas mungkin ya, karena kami ini di Cilegon hanya bertiga, saya, istri, anak, dan ya kita perantau kan nyari keluarga gitu loh. Ya. Jadi anak ini memang kita didik dan memang anak ini nggak nakal, bandel atau nggak, malah priwis, cerewet, sangat ngerti. Nah, jadi ketika biasanya itu siang saya itu istirahat itu pulang makan sama sholat di rumah. Nah itu istri biasanya jemput saya. Jaraknya itu kurang lebih 500 meter dari kontrakan ke tempat kerja. Dan kalau untuk waktu itu relatif kadang 5 menit, ya 5 menit 10 menit. Nah waktu hari kejadian itu yang saya tahu anak ini di kamar bersama ibunya. Saya nelpon ke istri saya, WA ke istri saya, Mas tolong jemput gitu, di sekitar jam 1-an. Terus istri saya jawab ya, lagi jalan gitu. Nah pas mau jalan itu dari istri ke anak ditanyakan, kakak mama mau jemput papa, kakak mau ikut apa mau di rumah. Nah, jadi kalau dari keterangan istri itu kakak mau di rumah aja, mama, kakak mau gambar, kakak mau minta buku gambar aja. Baik, sepertinya terputus. Nanti kita akan coba lagi menghubungi Pak Andri, tapi dari Bunda Neno melihat kasus yang sangat tragis ini, korban, pelaku yang tadinya mengincar ibu korban tiba-tiba menggeser targetnya, melampiaskan kekejiannya ke anak dari Amelia. Bunda Neno. Karena motif pasal asmara sesama jenis itu, Bu Neno. Ya, terima kasih semua yang ada di studio dan juga di rumah. Saya kira pesan yang terpenting yang harus kita tangkap di sini bukan hanya tanpa mengurangi rasa duka cita kita kepada keluarga, tapi kita juga harus mengingat ada berapa juta keluarga yang sekarang jadi tahu. Ternyata bisa terjadi hal yang di luar nalar, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh, saya kira saya di sini mewakili banyak sekali, di HP saya banyak sekali ya, yang berkomentar tadi antara lain harusnya mendapatkan hukuman mati
kemudian juga misalnya bilang kepada Pak Kapolres harus berpihak kepada anak ya. Jadi banyak sekali ya. Tapi di luar dari persoalan hukum, sebenarnya ada persoalan yang sangat besar untuk Indonesia. Jadi duka cita kita hantarkan kepada keluarga Pak Andre sekaligus juga kepada Indonesia. Ini adalah alarm yang lagi bunyi untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Ini alarm, ini masalah serius. Masalah jiwa di dalam keluarga. Kita tentu akan menghukum si pelaku ya, sesuai dengan apa perbuatannya. Tapi kita juga harus melihat dari mana dia mendapatkan ya kebiadaban itu dari mana. Sejarahnya gimana tuh nanti. Ya, Mas Reza. Itu bagian dari Mas Reza. Cuma saya menitik beratkan begini. Kalau ini sebuah penyakit orang modern ya, di mana dia teralienasi, kita sekarang ini betul-betul harus sadar bahwa kita terlalu abai terhadap fungsi peran keluarga di dalam masyarakat. Kita anggap begitu aja, ada just berjalan aja, orang menikah kemudian punya anak, udah aja. Kita nggak melihat bahwa ini adalah capital society yang betul-betul sangat berharga yang harus dirawat oleh seluruh, baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Nah, saya kira dalam hal ini kita betul-betul menggedor pintu negara untuk ini jangan dianggap hal yang cukup dengan menghukum si pelaku. Enggak. Ini ada akarnya loh. Satu tensi yang tinggi yang dirasakan oleh masyarakat hari ini adalah kesulitan ekonomi. Ini benar-benar susah ya. Hari ini tuh tensi semua orang tinggi. Nah, kalau misal ya, tadi kan disebut-sebut apakah ibunya Ananda Akila itu berkata kasar gitu. Kalau seseorang itu jiwanya ya, itu sudah memiliki kecenderungan. Kalau nggak punya kecenderungan kelainan nggak mungkin. Kata yang sedikit aja bisa membuat dia menjadi sangat termotivasi ya. Kan nggak mungkin kita bayangin, nggak mungkin dong perempuan melakukan itu, nggak mungkin dong seorang ibu. Saya 30 tahun mengajari ibu-ibu tidak boleh bahkan mencubit anak aja nggak boleh. Tapi kan seseorang, apalagi seorang ibu kan nggak mungkin tiba-tiba menjadi buruk atau tiba-tiba menjadi baik juga kan, pasti ada. Ya, nggak mungkin seseorang, ya saya melihatnya dengan kacamata maafkan, kelimanya ini, terutama ketiga ini guilty ya, bersalah ya. Tapi saya juga ingin kita semua untuk melihat potensi yang ada hari ini itu nggak jadi demikian langsung jadi. Dia itu adalah sebuah proses panjang yang tidak ketahuan. Nah, berabeknya adalah nggak terdeteksi. Jadi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ini sekarang nggak terdeteksi. Makanya menurut hemat saya saat ini kita harus membuat clustering di masyarakat di mana kalau misalnya kita sebagai ibu kita udah ngelihat ada kecenderungan orang di sekitar kita, kayaknya nih kok kurang baik sih, oh ini lesbi nih. Iya. Misal kita nggak boleh diam aja, kita harus mencarikan pertolongan untuk dia. Gitu. Karena kalau orang udah tercimpang secara seksual atau secara kejiwaan, itu memang mengandung bahaya. Masalahnya Bunda Neno, pernyataan dari Ibu Maya, Ibu Hanifah, mereka nggak nyangka sama sekali, nggak ada gelagat mencurigakan antar pelaku dan juga korban. Sesaat lagi ditanggapi. Ya, baik. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.